Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Terjadi lagi pengajian dibubarkan oleh ormas. Ini akan menjadi pembahasan kita pemirsa malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Seperti yang kita ketahui, kajian agama yang disampaikan oleh penceramah agama belakangan ini sering sekali dibubarkan paksa, dilarang oleh ormas agama atau ormas keagamaan dengan alasan ada kekhawatiran akan menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat terkait dengan materi kajiannya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, akhir Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya, Jawa Timur oleh Ormas GP Ansor dan Banser di Surabaya. Dan itu sempat berujung dengan kericuhan, malah berakibat ke kantor polisi juga kericuhan tersebut. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian terjadi lagi penolakan, pembubaran, kajian agama oleh ormas, dan apakah memang seberbahaya itu materi dakwah yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang sempat di-ban atau dibubarkan. Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Kita melihat kajiannya Syafiq Riza Basalamah ini sudah tidak sesuai dengan dengan kajian-kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Udah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian, tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Makanya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas langkah antum ke rumah Allah, capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum insya Allah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita ketemu lain waktu, dan semangat ya, Ramadan udah dekat. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Berbaik sangka kepada mereka. Jazakumullah. Terserah prajurit di sana bisa minum, bisa ngopi, kasih jalan jamaah. Ya, peristiwa seperti ini tentunya ini sangat ironis sekali, apalagi kita juga menjelang bulan Ramadan, tapi harus diwarnai dengan peristiwa-peristiwa penolakan dan pembubaran kajian dakwah di beberapa daerah. Yang terbaru di Surabaya yang seperti yang kita saksikan tadi. Malam hari ini dengan sejumlah narasumber saya akan membahasnya. Ada Ustadz Hilmi di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada Bung Mustafa Narawardaya dari aktivis Muda Muhammadiyah. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Dan ada Kiai Haji Marsudi Suud, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum. Boleh gunakan Pak Kiai ya mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Taufik Damas, Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta. Selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita melihat bukan kejadian yang pertama ya Bapak-Bapak ya. Saya mau ke Pak Kiai Damas terlebih dahulu. Yang mungkin bisa memberikan sedikit lah ini. Perwakilan NU ini kan GP Ansor dan Banser ini kan di bawah sayap-sayap organisasinya NU ini. Boleh dijelaskan sebenarnya yang menjadi keberatan itu apa? Dan di bagian mana Pak Kiai ini yang menjadi keberatan materi dakwah dari
Wabil khusus ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati, Bang Anggi dan semuanya. Pertama, saya secara pribadi tidak terlalu tahu persis nuansa kebatilan kawan-kawan di sana. Kenapa harus menolak pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tapi secara umum saya bisa menjelaskan bahwa memang kadang-kadang di antara tokoh agama ada kecurigaan. Dan saya bisa menjelaskan itu bahwa sebetulnya orang seperti Syafiq Basalamah ini tipikal pengikut Salafi Wahabi yang Hijazi. Kecurigaannya terkait apa nih Pak Kiai kalau boleh dielaborasi? Kecurigaan terkait materi yang disampaikan. Oke. Bahkan kemarin saya ada sedikit baca berita dicurigai berbau HTI. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI. Bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah. Pelakunya ahli bid'ah, sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia, muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya. Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid Nabi ya tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya. Pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah mereka ini kan kadang-kadang menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengakui bahwa emang ada pendapat seperti itu. Dan silahkan. Gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi. Itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid Nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka. Padahal dari ujung timur sampai ujung barat muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Yang Pak Kiai sampaikan tadi itu sudah pernah terjadi ada ucapan seperti itu ya? Ya banyak atau kajian kelompok Salafi Wahabi memang seperti itu. Makanya saya kategorikan kelompok Salafi Wahabi ini ada 3. Yang pertama Salafi Hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada Salafi Haroki, ini purifikasi ibadah, akidah dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang Salafi jihadi. Nah ini yang melahirkan para teroris. Melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Tadi kan Anda bilang Ustadz Syafiq ada di salah satu Salafi Hijazi tadi itu ya. Itu hanya persepsi atau memang sampai saat ini seperti itu yang Anda dengarkan kajian-kajian dakwahnya? Saya baca soal latar belakangnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang begitu itu. Hanya kemudian harusnya sebagai seorang pelajar, ulama, dia juga harus melihat oh ternyata praktek-praktek amaliyah ini dilakukan karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Kadang-kadang mereka juga menyerang. Ini lebih karena memang kultur kita di Indonesia memperbolehkan itu. Bukan soal kultur. Ada argumentasi yang lebih bersifat usul fik yang membenarkan praktek-praktek seperti itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang mereka ini menuduhnya itu menggunakan strawman fallacy. Jadi menganggap orang Indonesia yang melakukan tahlil maulid Nabi mewajibkan atau menyunahkan. Padahal tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang menyunahkan. Itu masuk dalam kategori adab. Adab itu dalam usul fikih kerangkanya adalah hukumnya mubah. Ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau di tengah masyarakat ada keluarga yang begitu keluarganya meninggal dunia. Kok tidak ada tahlilan? Toleran kita. Tidak ada yang memaksa harus tahlilan, enggak ada. Ada tahlilan juga tidak apa-apa. Ada tahlilan juga enggak apa-apa. Cuma tahlilan itu kan isinya kebaikan. Orang kita ngobrol, ketemu, bareng-bareng, ngopi, boleh kok. Apalagi orang tahlilan yang dibaca itu kalimat thayyibah semua.
Baik. Begitu loh. baik. Kok di bid'ah-bid'ahkan? Definisi bid'ah aja kadang-kadang mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau menerima definisi lain. Gitu loh. Tadi Anda bilang itu kacamata kuda hanya betul, mendengar satu apa sebetulnya yang makna saja. dimaksud bid'ah Oke, itu? baik. Gitu. Saya mau ke Bung Nara. Bung Nara mungkin bisa minta komentarnya sedikit. Ini tadi secara jelas Kiai Damas menyebutkan bahwa Ustadz Syafiq ini masuk di Salafi Hijazi tadi itu. Semua kajiannya agak cukup keras, kacamata kuda, saya boleh mengutip, menyalahkan dari ajaran yang lain juga begitu ya, membid'ahkan yang lain. Kalau Anda melihat hal yang sama nggak dengan Ustadz Syafiq? Ya mungkin setiap orang itu berbeda cara pandangnya ya. Kalau Syafiq ini, pokoknya yang bahasa lama ini, kan lagi naik daun di internet ya, di medsos. Artinya saya tidak melihat separah itu untuk beliau, karena faktanya adalah ya, saya nggak pernah, saya sangat fan dengan beliau. Bukan karena saya Muhammadiyah, bukan. Tapi karena memang banyak sekali orang-orang itu sayang dan suka dengan cara beliau menyampaikan ilmu. Cara menyampaikan apapun kajian tentang Islam. Maka dia selama ini selain ya kasusistik ini ya, beliau aman-aman saja di mana-mana, termasuk di Jakarta. Anda ngefans sama kajiannya Ustadz Syafiq Basalamah, tapi ada nggak yang disebutkan Kiai Damas tadi Anda dengarkan dari kajiannya? Oh enggak, saya tipikal saya. Ngikutin saya. Ada nggak semua yang Basalamah ini saya simpen di server dan saya ikutin semua. Misalkan ya, saya mendengar kemarin sebuah radio dialog mengatakan bahwa ini itu Wahabi suka membid'ahkan, tapi sebenarnya bahasa beliau bukan kamu bid'ah enggak, tapi secara definisi maksud saya kayak gini nih bid'ah, kayak bukan kemudian menyalahkan orang bahwa kamu bid'ah enggak. Sama dengan gini, WNA, WNI. Kamu WNA, enggak begitu, kamu ulang, tapi itu hanya sematan saja, sematan definisi. Tapi bukan kemudian, kalau dia mengatakan begitu, padahal sudah ditutup semua itu, kanalnya Pak Reza Basalamah Syafiq itu. Nyatanya sampai sekarang Kominfo enggak pernah nutup kok, kalau itu bermasalah loh ya. Artinya gini, siasat atau strategi berdakwah itu setiap orang berbeda, setiap organisasi pun berbeda. Kalau saya, mohon maaf nih, mungkin berbeda dengan Pak Damas, enggak apa-apa ya. Biasa-biasa aja, enggak ada yang berbahaya. Misalkan tuduhan juga, dia itu sangat berbahaya. Ya tapi yang undang-undang kan bukan yang melarang, maksudnya gini, yang melarang atau membubarkan kajian itu kan bukan yang mengundang kajian. Kalau menurut etika ketimuran juga enggak etis dong. Kan dia bukan panitia, bukan pengundang, kenapa membubarkan pengajian dia? Dari pihak luar yang membubarkan gitu ya. Maksudnya itu kurang etis, gitu aja. Kalau memang ada masalah, misalkan cara penyampaiannya kurang bagus, kurang cover both side, kurang seimbang, dipanggil baik-baik saja. Diajak tabayun begitu ya. Iya tabayun, atau dengan cara begini, seperti Ustadz siapa itu, yang kemarin masuk NU itu siapa namanya? Hanan Attaqi. Apakah dengan begitu kemudian dia berubah misalkan? Ya terapkan cara seperti itu bukan dengan cara fisik. Artinya ada cara lain yang mungkin lebih beradab gitu. Lebih beradab, lebih ini hanya saran saja ya, saran saja. Kan setiap orang kan berbeda-beda keinginannya. Kalau saya lebih beradab begitu. Pertanyaannya kemudian kenapa caranya seperti itu milihnya GP Ansor dan Banser? Tapi nanti kita jawab, kita diskusikan lagi. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami.